Dan pihak yang kedua atau pihak ketiga ini yang ingin mengambil manfaat, kadang-kadang cipta sesuatu untuk orang berselisih supaya dia boleh bergerak aman, tak ada orang kacau dia. Jangan jadi wayang. Wayang atau wayang orang wayang kulit itu kan tergantung kepada yang main, pukul-pukul dengan wayangnya diikut saja. Kita tak mau jadi wayang macam tu. Ada orang yang pegang remote di belakang untuk gerak. Perbuatan yang baik bagi seseorang yang melihat perselisihan adalah mendamaikan dua orang berselisih. Terlepas pandang daripada orang yang berselisih ini dia punya kawan atau dia punya musuh, tapi sikap kita yang tak terlibat dalam perselisihan hendaklah menjadi orang yang menengahi supaya perselisihan itu tidak berlarutan. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada perkataan yang lebih baik untuk dilakukan oleh seorang melainkan orang mengajak kepada kebaikan, untuk bersedekah dan juga mendamaikan orang-orang yang berselisih. Kata baginda Rasulullah SAW, berbuatlah kamu kebaikan dan bertakwalah kamu kepada Allah, damaikanlah dua orang yang berselisih, karena Allah pun mendamaikan dua orang yang berselisih. Allah mendamaikan dua orang berselisih. Katanya dalam hadis nanti di hari kiamat ada dua orang berselisih akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini zalim, ini mazlum. Kata yang mazlum, yang dizalimi, saya tuntut hak saya daripada orang yang zalim itu. Dituntut habis. Pahalanya diberikan ke orang kepada yang dizalimi. Habislah pahala si zalim. Sementara kezalimannya belum habis. Orang yang dizalimi menuntut, saya mau hak saya. Jika dia tidak dapat menunaikan hak saya, campakkan dia ke dalam neraka. Kata orang yang dizalimi, saya mau hak saya. Masa itu memang masing-masing akan tuntut haknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang akan terlepas, tak ada. Semua akan berhadapan juga. Yang lepas di dunia tak kena hukum karena berbuat zalim bukan terlepas di akhirat, tetap akan dihadapkan. Yang boleh melepaskan hanya satu saja, Allah SWT. Kalau dia lepaskan, lepaslah. Manusia lepaskan, belum tentu Tuhan melepaskan. Maka orang yang dizalimi menuntut kepada orang zalim, campakkan ke neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, beritahu kepada orang yang dizalimi, coba kamu tengok ke situ. Bagi satu arah untuk dia tengok. Ternyata melihat di tempat itu satu keindahan yang luar biasa. Kata orang yang dizalimi, bertanya, ya Allah, milik siapa itu semua keindahan? Katanya milik orang yang punya harga untuk membeli. Masa itu ringgit tak berlaku, dolar tak berlaku, euro pun tak ada, tak wujud pun masa itu. Emas pun tak guna dah. Katanya, apa harga yang boleh beli keindahan itu semua? Katanya, kamu maafkan kepada orang yang zalim kepada kamu. Kata orang itu, ya Allah, aku maafkan dia untuk dapat itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ambillah saudaramu itu bawa ke syurga. Yani yang dizalimi mengambil yang zalim, sama-sama masuk syurga. Kata Nabi, Allah pun mendamaikan dua orang yang berselisih nanti di akhirat. Damaikanlah orang yang berselisih di dunia. Di sini perlunya kita mengambil langkah bahwasanya untuk kita berdamai dengan orang yang kita berselisih, jangan ingat kesalahannya. Jangan ingat yang bikin kita marah karena perbuatannya. Orang itu kalau ingat kesalahan orang, susah nak bagi maaf. Memang pun bukan mudah untuk melupakan kesalahan orang, tapi itu cara untuk kita dapat berdamai dengan mengetepikan perbezaan dan perselisihan atau hal-hal yang membuat kemarahan kepada hal-hal yang boleh untuk memberikan langkah perdamaian antara kita dengan orang lain. Baginda Rasulullah mengalihkan pembicaraan. Oleh sebab itu kalau orang berselisih dua kelompok, jangan jangan dicucuk untuk luahkan kemarahannya yang menyebabkan orang itu akan lagi marah kepada dia. Ada hikmah yang kita perlu ambil daripada
peristiwa peperangan Bani Al-Mustaliq. Di saat itu ada orang yang suka cucuk sebagaimana saya katakan tadi, yang katanya namam atau qatad. Siapa dia? Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua kaum munafiqin. Setiap ada orang berselisih, kebiasaannya ada pihak ketiga yang akan mengambil peluang dengan perselisihan orang itu. Dan pihak yang kedua atau pihak ketiga ini yang ingin mengambil manfaat, kadang-kadang cipta sesuatu untuk orang berselisih supaya dia boleh bergerak aman, tak ada orang kacau dia. Saya rasa mesej ini boleh sampai kot ya. Bila ada kelompok menginginkan sesuatu ini ada halangan, siapa menjadi halangan? Orang ramai masyarakat. Jadi macam mana supaya masyarakat tidak menjadi penghalang? Masyarakat kasih sibuk gaduh. Isu apakah bagi isu gaduh? Masyarakat gaduh, dibiarkan. Ini yang punya tujuan ini dibuat kerja lancar sampai kepada tujuannya, karena penghalangnya sedang sibuk dengan benda yang lain. Jadi kita jangan mahu untuk dibodohi seperti itu, sibuk hal-hal yang tak ada guna, sementara pihak yang ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan dan itu merugikan kepada kita semua, jangan sampai dibiarkan. Faham toh? Jangan jadi wayang. Wayang kulit itu kan tergantung kepada yang main, pukul dengan wayangnya diikut saja. Kita tak mau jadi wayang macam tu. Ada orang yang pegang remote di belakang untuk gerakkan kita macam mana apa waktu kita buat. Kita diberi akal oleh Allah, diberi iman oleh Allah, diberi panduan daripada petunjuk Rasulullah, yang itu kena menjadi panduan kepada kita.